Al-Fatihah kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil. Takdir kita berhabib Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Abbas Al-Malik Al-Hasan Al-Husain Al-Imam Al-Wujud Al-Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih Al-Ustadz Habib Al-Ijal Al-Idrus Wazalina Murabbi Ruhina Syekh Nasradina Habibana Al-Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kah wa nahu ababuna وأسلافنا وشيوخنا ورجال الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darain amin ila al-qur'an. Melanjutkan dari pembahasan beberapa waktu yang lalu, yaitu hikmah. Masih membahas tentang hikmah pembelahan dada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini banyak pendapat ulama ya yang mengomentari istilahnya. Beliau berpendapat dengan keluasan ilmu beliau itu memberikan penjelasan-penjelasan yang insya Allah semoga Allah berikan kemanfaatan keberkahan kepada kita ketika kita mendengarkan membaca daripada kalam-kalam Nas-Shadiqin insya Allah. Amin. Nah, kemarin dari pendapatnya seorang Syekh Abul Hasan Az-Zubti rahimahullah. Sudah saya beberapa ulang ini saya ceritakan. Jadi beliau mengatakan ini proses ya, bukan proses ya, terjadinya peristiwa ini Allah ingin menunjukkan bahwa setiap insan, setiap manusia itu punya titik lemah. Nah nanti di pendapat yang lain di sini ada yang mengatakan Allah bisa tanpa ada proses pembelahan dada dari yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, itu hati dari baginda Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan cahaya. Segala yang terbaik bisa langsung diberikan oleh Allah. Bukan Allah tidak kuasa, Allah sangat berkuasa. Nah inilah yang saya maksud tadi. Dengan keilmuannya beliau yang sangat luas, beliau berpikir, kenapa kok dilakukan proses pembelahan dada dengan keilmuan yang sangat luas? Beliau mengatakan Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa dalam diri kita itu ada titik lemah yang digunakan syaitan, makhluk yang membangkang ini tadi dikatakan yang tidak taat ini syaitan, untuk merusak manusia. Ini kita jangan sampai terpancing ya. Kita sampai jangan termakan. Sadari dulu kelemahan kita. Tahu titik kelemahan kita, kita perbaiki, insya Allah kita menjadi manusia yang istimewa. Nah ini sudah diberikan contoh, diberikan kunci jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan proses terjadinya pembelahan dada. Kalau beliau SAW memang sudah ada satu keistimewaan, titik lemahnya dan jantung ini dari hatinya ini dikeluarkan, titik lemahnya dibersihkan, ditutup ini titik lemahnya oleh Jibril alaihissalam, diberikan nur, diberikan cahaya, diberikan keimanan. Allah yang menentukan di sini kadarnya. Allah yang menentukan. Jibril cuma perantara saja di sini. Ya, tapi kita sebagai manusia umatnya termasuk ini tadi, fahami dulu, sadari dulu, ketahui kita punya titik lemah. Coba Anda angan-angan, kalau timbul rasa males, rasa dari mana pertama? Dari mana? Setan gini tadi kamu setan juga kurang. Setan itu cuma di sini saja. Kita pelaku, manusia pelaku.
Yang divisi di mana? Dari hati kita. Makanya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim mengatakan hati diibaratkan rumah. Rumah kalau tidak ada penghuninya rusak rumah itu. Hati begitu juga kalau tidak ada penghuninya, hatinya kosong, melompong, tidak ada penghuninya, maka hatinya rusak. Ditepati oleh siapa? Ya syaitan itu tadi. Syaitannya bekerja sama dengan yang ada di dalam diri kita, yaitu titik lemahnya ini tadi. Yang kalau kita sering itu bekerja samanya dengan nafsu. Allah juga sudah mengingatkan innan nafsa la ammarati bisu. Coba kalau dengan angin-angin malik, males aras-arasen terus lagi tak tambahin. Keinginan yang saya hanya kepada nuruti syahwat, kesenangan saja. Dari mana? Dari hati. Contoh yang kemarin saya terucap itu tadi loh. Ini enaknya hutan-hutan mangan bakso. Dan bakso ini nggak enak. Dari mana? Dari sini itu tadi. Keinginan di sini itu menunjukkan salah satu indikator dari sekian banyak tanda-tanda menunjukkan hati kosong. Kosong dari apa? Zikrullah. Kosong dari apa? Dari ketaatan kepada Allah. Padahal mohon maaf ngapunten dengan kesingkas pokok teknik itu. Allah Ta'ala pun ngilik ini loh kali pulau jenengan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Artine adem ayem, artine tentrem. Kenapa? Dzikrillah bidzikir, dengan dzikir kepada Allah. Berarti hatinya kita ini ada isinya, ada manusianya, makmur hatinya. Dengan dzikrillah itu maknanya luas. Salah satunya adalah mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, bismillah, astagfirullah. Dan kalimat-kalimat thayyibah itu merupakan salah satu dari sekian banyak penghuni yang ada di dalam hati kita yang dimaksud bidzikrillah ini. Contoh lagi, ketika ada kerentek bagus, kerentek solih, contoh dengar azan, saat itu muncul ingin ke masjid. Tapi ketika penghuninya sedikit, kalah dengan kekosongan ini tadi, akhirnya wurung. Wurungnya dari mana? Dari hati juga. Pusing, guru nggak ada, guru koma. Itu dari mana? Dari sini loh. Coba tuh dia menangan. Loh ini, makanya saya katakan di sini tulisannya hikmah. Apa hikmah itu? Nek gampangan pulau, hikmah itu poin pembelajaran. Untuk apa? Ya untuk diri kita yang bisa kita ambil, kita aplikasikan, kita terapkan di dalam pribadi kita. Gitu loh. Termasuk dengan lenggah niki niku menawi menurut ayat niku wau nggih bagian daripada zikrullah. Untuk menambah daripada penghuni hati ini jangan sampai kosong. Salah satunya Anda mendengar ini tadi. Salah satu penghuni rumah hati kita itu dengan kalimat thayyibah. Langsung aplikasikan. Langsung kerjakan. Meskipun Anda duduk di sini, meskipun tadi sudah zikir baca Ibnu Haddad, sekarang mendengarkan, ketika ingat terlintas kalimat thayyibah apa? Bismillah, ya baca Bismillah. Sampai kapan? Sampai lupa. Sampai tidak ingat. Dalam artian tidak ingat itu pasti Anda berhenti. Bisa jadi berhenti, kosong lagi, atau bisa baru berhenti dengan mohon maaf, pengen ganti kalimat lain apa? Alhamdulillah. Terus. Tapi mohon maaf ya, kalau majelis semacam ini jangan keluarkan tasbih. Dengan duduk di majelis semacam ini, jangan keluarkan tasbih, kemudian jangan baca. Bagus, bagus. Tapi aktivitasnya ini yang nggak pas. Jangan ya tetap bilkul pada dalam hati saja. Kalau ini Anda keluarkan, maka etika Anda
kurang pas. Saya nggak mau udah bagus, kurang pas. Kenapa? Kenapa sih kita melakukan satu aktivitas bagian daripada dzikrullah? Kalau jenengan seperti ini, maka mohon maaf, ada pernah suatu kejadian sama seorang guru dikatakan, apa yang kamu lakukan? Saya berzikir. Oke, kita semua sekarang ikut aktivitasnya orang ini yang zikir. Ayo. Orang ini bingung, kenapa? Berarti kamu menganggap yang kita lakukan ini tidak baik, baik punya kamu. Karena kamu melakukan aktivitas yang tidak sama dengan kita, maka kita ikut aja sama kamu. Ini itu apa nih? Ngelulu biasanya. Ada kan banyak itu dilakukan orang-orang, tapi ketika orang itu tidak paham, justru itu tidak sopan, tidak beretika. Karena kita melakukan bagian daripada dzikrullah. Contoh kita baca maulid, terus keluarkan tasbih. Ini tidak sopan, ini tidak bagus. Kenapa? Kita baca maulid ini. Dan itu pernah saya jumpai beberapa orang yang ditokohkan di beberapa kota malahan. Dan dengan PD-nya ngomong, kamu ini kalau kebiasaan mau suci. Saya ketawa dalam diri kecil saya ketawa. Jadi sih ditokohkan kayak gini, sing rokoknya piye gitu. Saya biasanya waktu sekian, waktu ini, biasanya saya baca ini. Ya dalam hati kecil saya gitu. Dunia aku ngali toko gini, gini. Kenapa? Itu penting. Etika, sopan santun, adab dalam beribadah itu penting. Kita seperti ini, dia bagian dari ibadah. Kenapa? Bagian dari dzikrullah. Dzikrullah itu ibadah. Maknanya luas, jangan dipersempit. Ibadah, sholat, baca Quran, puasa. Tidak seperti itu. Luas maknanya. Pernah kan saya mengatakan minum bisa bernilai ibadah ketika minum dihubungkan, dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Cara minum, caranya minum bagaimana? Beliau SAW menggunakan tangan kanan, iya, meminum dengan 3 tekukan. Mereka pinter, kamu biar. Diawali dengan bismillah, ketika selesai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti itu. Nah, ya saya contoh dengan juga saya mendapatkan manfaat apa? Saya ngelak, saya minum. Wah, Haji Rahmat itu semprot kalau ngelak loh. Yang mawar ya, itu pintar. Paham ya? Paham ya? Jadi poin yang kita pelajari saat ini dari hikmah pembelahan dada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, menurut beliau yaitu Syekh Abdul Hasan As-Subki mengatakan ada titik lemah yang dipunyai semua manusia. Bahkan Nabi Muhammad, bukan berarti penempatan titik lemah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini menurunkan derajat beliau, enggak. Justru ini menjadikan kita betul-betul Nabi Muhammad itu uswah, suri tauladan yang sama dengan kita, tapi tidak sama. Saya ulang lagi. Beliau SAW sama dengan kita yang namanya manusia, tapi manusianya tidak sama. Jadi jangan sampai nanti mengatakan tidak mungkin kita ikut Nabi Muhammad. Itu pertanyaannya. Kalau kita sama dengan Nabi Muhammad, setara dengan Nabi Muhammad, jelas tidak bisa, tidak mungkin. Tapi kalau kita mengikuti jejak langkah beliau menjadi manusia yang penyabar, beliau menjadi manusia pemaaf, penyantun, dermawan, dan lain sebagainya. Itu kita ikuti jejaknya itu. Karena Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Ayat ini sudah sering saya sampaikan kepada jenengan semuanya. Karena di situ ada satu cara untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah yang Allah mengatakan bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak memberikan penjelasan lain di situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan. Allah mengatakan jin dan manusia. Allah tidak menciptakan jin dan manusia termasuk kita illa kecuali liya'budun, untuk beribadah. Berarti kita diciptakan ya untuk beribadah, tidak ada tujuan lain. Berarti tidak boleh rekreasi, tidak boleh bekerja. Bisa rekreasi, bisa bekerja, bisa melakukan semua aktivitas, tapi aktivitas yang kita lakukan itu
bernilai ibadah, bagaimana caranya? Di ayat lain Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini yang ada korelasinya dengan ayat yang Allah katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghubungnya, garis lurusnya ya itba Rasulillah, untuk bisa liya'budun, untuk bisa beribadah itu itba Rasulillah. Karena apa? Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah di dalam dirinya ada uswah, ada suri tauladan. Dari mulai kita buka mata tidur sampai kita menutup mata untuk tidur, di dalam tidurnya, di dalam aktivitas tidur, itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Paham dong, betul? Pertanyaannya, sampun dilapai sing pundi? Ayo dalam artian saya ayo itu untuk minta kepada Allah seperti yang ditulis Imamul Haddad di dalam doa setelah membaca surat Yasin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyah wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini penting ini. Teramat penting bagi kita untuk mempelajari Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari Nabi Muhammad SAW sudah mempelajari agama. Kenapa? Kalau kita kembali kepada ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Salah satu poin yang ditulis Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang sempurna. Berarti yang mengemban, yang membawa risalah, yang membawa amanah, hukum-hukum ajaran di dalam agama Islam tentu lebih sempurna. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda tidak belajar agama ya keliru. Kita cara bersuci siapa yang ngajari? Ya Nabi Muhammad. Cara berwudu, cara toharoh, cara puasa, cara sholat, sampai mohon maaf berinteraksi dengan keluarga. Lebih saya sempitkan, bergaul dengan istri, bergaul dengan suami, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda tidak belajar agama, mohon maaf, diakui apa enggak, senang ataupun enggak, selama ini pikiran kita lebih terfokus dengan perkara dunia. Yang mohon maaf, ketika dunia ini ngapunten bahasanya tiang Jawi dielmoni akan bernilai ibadah. Dunia yang dielmoni akan bernilai ibadah. Contoh, nyambut double, bekerja. Kalau kita selama ini bekerja mencari untuk kebutuhan hidup, boleh, silahkan. Tapi niatnya perbaik. Rasulullah bekerja dulu sebagai seorang pedagang. Beliau pedagang, beliau bekerja. Ada lagi beliau seorang apa? Penggembala domba. Jangan keliru kan. Kalau dunia di dalam akan bernilai ibadah. Tapi kita selama ini gagal fokus. Atau mungkin gagal paham. Bekerjanya untuk mengumpulkan harta. Yang ketika harta ini sudah terkumpul, mohon maaf, dari dalam hati kembali lagi nih kepada hikmah ini tadi. Hati kita yang kosong ini tadi, akhirnya tujuannya berbeda. Harta yang terkumpul ini untuk menjadikan kita seorang yang bergengsi, mempunyai harga diri, prestis. Akhirnya tujuannya kan berbeda di sini. Paham betul? Bingung bukan? Juga harus mendengar ngomong apa, aku harus terkoi sama bilang terus. Ya, kalau ini kewajiban kita mencari ilmu, perkara paham, betul. Bisa dipikir untuk jenengan kalau ngomong jangan rumah nih untuk buka juga. Ini melalui dengan berpaham. Ada dalam pikiran terjadi ini karena piye jenengan sakit kandet kalau pun ngomong ini piye toh saja nih dan itu
Nggih. Ini setengah sama kok ya, ini sungkan, ini telat, saat ini kesuwen, itu buat sepeda. Itu seneng mawon ngomongnya tadi. Bon. Juga kalau sedikit terulang lagi kembali karena beliau ya, Syekh Abu Hasan Asy'ari juga mengatakan ujian ini ya, yang diberikan Allah pembelahan dada ini yang berat ini, sangat berat. Disetarakan dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail tapi seperti yang tadi saya sampaikan, dia ditutup matanya, tangannya diikat, kakinya diikat. Tapi kalau Nabi Muhammad melihat, makanya di surat An-Najm ayat 17 itu dikatakan penglihatan dari Nabi Muhammad SAW tidak melampaui batas. Itu dikatakan bahwa jadi ketika malaikat Jibril belah dada dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, itu beliau melihat. Jadi seperti organ dalam dikeluarkan, dicuci, itu beliau melihat tanpa rasa sakit ini. Dari sini dikatakan salah satu ketika dipertontonkannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pembelahan dada yang dilihat secara langsung ini untuk menambah daripada keyakinan, keimanan Nabi Muhammad SAW yang nantinya seperti kalau ini dahulu nopo peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh makhluk yang lain. Salah satu ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejarak 2 busur anak panah. Jadi celaknya sangat tinggi. Tapi kamu tinggi. Akhir-akhir ini kata saya dalam wonten tulisannya. Jika kita datangnya, apa benar Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah? Ya Allah, sekarang wajah gak penting. Lanjutnya ilmu tulisan wonten ini wajah bahaya nih. Ketika pondasi kita tidak kuat, mereka ngomongnya itu pinter loh, menghubungkan antar kata dan antar kalimat itu koyok-koyoknya memang meyakinkan. Nah ketika itu kita ikut bertanya, apa benar iman kita itu geser bahaya. Isra wal Mi'raj itu menggunakan iman, tidak bisa dengan logika. Dalam Al-Quran dalilnya Isra wal Mi'raj Subhanalladzi asra. Asra itu maknanya diperjalankan. Bukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan tidak, tapi berarti ada yang memperjalankan. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak orang yang gagal paham. Salah satunya ya dari lanjutan ayat ini tadi, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Lailam ini maknanya di waktu malam, bukan menerangkan durasi atau waktu perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau ada orang mengatakan dibutuhkan waktu semalam, keliru besar itu. Dari mana dalilnya? Tidak ada. Kalau dia ngambil dalilnya filalam di waktu malam, keliru. Di waktu malam itu waktu terjadinya, bukan waktu yang dibutuhkan atau durasi. Keliru. Kalau durasi sering saya katakan, saya ceritakan, saya nukil, bukan menurut saya ini. Saya nukil kalamnya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, penulis kitab Maulid Dibai. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai itu menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan Nabi Muhammad SAW untuk Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha sampai ke Al-Mustawa bertemu dengan Allah, pulang kembali ke tempat asalnya di samping Ka'bah ini, di dekatnya Ka'bah ini. Waktu yang dibutuhkan kita duduk ini dengan pegang pantat, bukan pegang pantat, pegang lantai yang dengan duduk ini. Anget. Ya, seperti itu. Sepersekian detik. Padahal beliau melakukan banyak aktivitas di sini. Ini kalau kita mau berpikir, kan sebentar loh di sini. Iya. Pegang waktu ini loh, jangan pegang anget ini loh, berapa detik ini. Tapi Nabi Muhammad SAW banyak aktivitas. Sampai mohon maaf bahasa saya ninjau surga, ninjau neraka. Nabi Muhammad sudah melihat surga, sudah melihat neraka.
yang dibutuhkan ketika itu hanya sepersekian detik. Kalau dibandingkan alam akhirat sama alam dunia, harusnya kita pikir di sini. Kalau sehari di dunia, berapa di akhirat? Ayo, pikir. Kita diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, makanya hikmahnya itu sangat banyak. Bahkan di ayat akhir ayat ini Allah mengatakan ingin menunjukkan kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah itu disampaikan melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu paginya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Makkah, tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa. Percaya, tadi malam, padahal kalau jalan butuh berapa waktu, berapa pekan itu untuk menempuh dari Makkah ke Yerusalem, ke Palestina. Pada saat itu berjalan dengan menggunakan unta, dengan menggunakan kuda, butuh berapa waktu pekan itu. Nah ini mengatakan tadi malam. Oh ya mungkin. Kenapa? Karena mereka pakai akal. Hanya satu manusia yang menggunakan imannya. Iman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kalau kita mengkaji pada rukun iman, salah satunya adalah iman kepada utusan Allah. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan Masjidil Aqsa pintunya ada sekian, bentuknya seperti ini, jendela sekian. Sayyidina Abu Bakar hanya satu manusia, Sayyidina Abu Bakar yang pada saat itu mengatakan shadaqta ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Semuanya mikir. Itu udah mungkin. Kenapa pakai akal bukan pakai iman? Ayo kita optimalkan iman kita. Aku dulu hijau ini. Jangan khawatir. Iya. Sedikit ini karena Masya Allah ini luar biasa kalau kita berbicara tentang masalah poinnya yang perlu kita pahami, yang perlu kita minta kepada Allah agar berikan pemahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya pemahaman, yaitu dalam diri kita itu ada sisi lemah. Kita minta kepada Allah agar sisi lemah ini ditutup oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad ada suatu proses, dan jenengan pengen proses, dan prosesnya minta kepada Allah. Karena makom kedudukan kita hanya minta sama Allah, dan Allah sudah memberi perlambang ud'uni astajib lakum. Ya lu tak pengen. Pertanyaannya kita pernah minta ya? Yang kita minta ya Allah berikan rezeki yang banyak. Kadang minta ya gak jelas. Saya dijalur duit ya Allah berikan saya rezeki sehat bersuluk. Saya butuh duit. Gitu. Kan jenengan butuh duit, ribu nek nyuwun Allah Taala. Rezeki. Boten butuh duit tak kasih rahmat. Kita rezeki. Minta uang sama Allah. Kalau butuh uang ya Allah saya pengen saya perlu ini ya Allah. Saya pengen beli mobil ya Allah. Tapi tidak punya uang, minta uang ya. Ya muga-muga mawon. Yakin diparingi. Nek nyuwun mobil ya aja mobil tok. Sak gorang ini, kok duwe mobil gak iso ganti muli, gak iso tuku bensin, gak iso ngurusi, repot nanti. Repot ditanggani. Kula nyuwun mobil Gusti sak gorang ini. Nggih. Nggih, insyaallah ini kasih insyaallah beberapa pertemuan dan nanti di sela-sela pertemuan kita akan berbicara mengenai Ramadan secara umum. Termasuk perkara tentang puasa, sholat tarawih, hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kita ulangi lagi. Ini pelajaran setiap tahun. Kalau itu dibahas satu kali pertemuan nggak lutut. Nanti insya Allah minggu depan sudah masuk Sya'ban kita. Proyeknya tinggal berapa hari? Hari ini, besok, Kamis, hari ini Rabu. Ya besok Kamis. Rabu, Kamis, Jumat, sampun lebet Sya'ban. Jumat itu tanggal 11 Sya'ban. Ramadan ini tanggal 12 dinten Jumat istimewa. Insya Allah Jumat tanggal 1 Jumat niku Lailatul Qadar. Insya Allah loh nih, ojo bogo celi. Insya Allah itu Insya Allah. Tapi nek dawuh Habib jenengan malam 1 sampai akhir bulan Ramadan gak ninggal sholat isya jamaah kali tarawih niku insyaallah mesti untuk Lailatul Qadar. Kalau saya ngalamin ya mesti bingung buat
Menteri tanggal 17 siji sampai 26 gak nyapo-nyapo. Ya insya Allah 17 turu. So, Lailatul Qadar ada. Oke. Makanya belajar. Ketika akan ibadah harus tahu ilmunya. Kita lihatkan juga Allah berikan banyak umur kita. Allah takdir kita dimasukkan di bulan yang mulia dengan aktivitas amal-amal yang mulia. Birahmatika ya arhamar rahimin insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna la tatigi sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna ya rabbi ya alimal hal ilaika wajjatul amal fardun alaina bil ikbal wa kullana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abduk fakiruk alal bab atawakkat badal asbab mustadrikan ba'dama mal ya wasi'al judi judak al khairu khairuk wa indak faqal ladhi rama abdul fadrik birahmatik bil'an ya mujidal khalqi turra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sitra ala qabaih wal ahwal ya man yara sira qalbi hasbi tila'uka hasbi famhu bi'afwika dhanbi wasli qusudi wal a'mal rabbi alaika timadi kama ilaika istinadi sidqan wa aqsa muradi ridauka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-'afwa anni wa lam yaghib fika dhanni ya malikal mulki ya wal as'alu ilaika wa abki min syummi dhulmi wa ifki wa sudi fi'li wa tarki وشهوة الكيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عجيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها أفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن السبيل سوية أضحت روج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجا يا ربي يا خير كافي أهدل علينا العوافي فلا ششعت مخافي عليك تغسل وجمال يا ربي عبدك ببابي يخشعني مع عذابي ويتجي لثوابي وقيد رحمتك حطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فازم بيسرك عسري بمهد جودك والإفضال ومن عليه بتوبة تكسره من كل حوبة واحسنه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علمت أمر بالأمثال ذلك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وكرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانا مصيري
واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأبصار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طرش السحب والحمد للإله في البدء